Saya Muhammad Rijal, asli orang Medan. Sebenarnya untuk keberangkatan ke Mekah dalam road show ya. Iya. Road to Jannah. Betul, Jannah. Ini kendaraan yang dipakai adalah buatan dari Ini India. 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 Kawasaki Bajaj NS 200 NS. Ini memakai cc berapa? 200 cc. Dan ini sudah dijalankan seluruh Indonesia. Ya sudah keliling-keliling. Cuma memang tidak seluruh Indonesia. Tapi saya sudah keliling-keliling selama latihan. Artinya kalau Sumatera sudah habis ya? Sumatera semuanya sudah. Sudah selesai. Hanya satu Bengkulu yang enggak. Kenapa tidak dilewati Bengkulu? Bengkulu saat itu karena harus mengejar target ke Padang waktu itu. Ya, dari dari mana? Dari Jambi langsung ke Padang. 16 jam waktu itu. 16 jam ya? Iya. Perjalanan. Dan saya mau bertanya ini box ini kegunaannya untuk apa? Oke, siap. Jadi selama perjalanan insya Allah saya ke Tanah Suci, saya mempergunakan 2 sidebox dan 1 top box. Untuk sidebox ini berisi untuk spare part, perlengkapan untuk motor. Ya. Kalau ini dengan ada juga di sini ada emergency bag. Jadi emergency bag ini kalau terjadi sesuatu di jalan, saya tinggal bawa ngelepas ini dengan ngelepas top box. Itu isinya ada obat-obatan, ada pakaian darurat, ada untuk makanan untuk 3 hari, logistik 3 hari, minimal untuk 3 hari. Terus kemudian nanti di sini ada lagi tas carrier. Di sini isinya pakaian semuanya. Gitu. Khusus untuk pakaian itu. Jadi ada 4 tas, 5 tas, 5 tas. Tank bag. Ini ban pakai ban apa sih? Ban saya pakai Pirelli. Ban saya pakai didukung oleh sponsor. Jadi sponsor diantaranya adalah Pirelli. Untuk depan saya pakai Pirelli yang 110/70. Untuk belakang saya pakai Pirelli 140/70. Pirelli. Dan ini bisa berapa tahan? Maksudnya berapa lama perjalanan bisa ganti ban? Untuk ban kemungkinan selama perjalanan kurang lebih saya menempuh jarak 50.000 km. Iya, bertambah. Asalnya direncanakan 40.000, tambah lagi keliling Sumatera 45.000, tapi pulangnya saya akan bertambah ke beberapa negara. Jadi kurang lebih 50.000, saya akan kurang lebih 2 ban. 50.000. Iya, 2 ban. Sampai ke Tanah Untuk Suci? sampai kembali lagi untuk sampai ke Tanah Suci cukup 1 ban. Gitu, 1 ban saja. Kalau dari Pirelli sudah menyiapkan 3 set ban. Cuma ya untuk cadangan saya 1 ban. Gitu, 3 pasang. Oke, jadi persiapannya apa aja nih selain sepeda motornya? Untuk persiapan kendaraan insya Allah di Medan sudah selesai. Jadi ini sudah terkondisi. Terus persiapan untuk mental dan fisik selama 6 bulan lebih saya latihan touring camping. Jadi selama itu saya keliling Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kemudian saya naik gunung, beberapa gunung untuk melatih fisik. Iya. Kemudian untuk administrasi jelas untuk administrasi dari mulai dari IMI, saya daftar IMI, terus kemudian bikin paspor, bikin SIM internasional, CPD atau Carnet, terus kemudian report ke beberapa kedutaan besar. Kira-kira kendalanya apa nih dalam perjalanan? Kalau kita dalam mulai ini ke Tanah Suci, kira-kira kendala yang akan dihadapi seperti apa lah? Kalau untuk sepeda motor, saya kira mudah-mudahan sih tidak ada kendala karena sudah disiapkan sedemikian rupa. Untuk oli pun saya pakai Amsoil. Amsoil ini bertahan sampai dengan 10.000 km. Ya, ini Amsoil USA. Jadi Amsoil USA ini saya pakai SAE 2050. 2050 bertahan sampai dengan 10.000 km. Jadi kemungkinan ini baru ganti oli itu di Yanmar.
Myanmar. Myanmar. Iya, Myanmar saya baru ganti oli. Karena 10.000 km. Bahkan bisa lebih. Terus setelah Myanmar kemana lagi? Setelah Sampai jadi mengganti oli berikutnya. oli nanti pulang lagi kemungkinan di India. Saya begitu pulang dari Tanah Suci kembali lagi di India. Jadi dari Myanmar sampai ke Tanah Suci itu nggak ganti oli lagi? Enggak, cukup. Jadi kalau dihitung perjalanannya seberapa jauh? Total keseluruhan 50 untuk kesana aja kurang lebih 25.000 kilo. 25.000 kilo Start dari Cimahi. Iya, betul. Karena sampai sekarang saja saya nyampe ke sini sudah 5.200 kilometer. Ke Cimahi, kemudian ke Banda Aceh, ke kilometer 0, kembali lagi ke Medan sudah 5.200. Karena saya keliling di Sumatera ini keliling. sudah banyak yang dijumpai. Betul sekali. Jadi Akang ke sana disupport oleh Banyak yang support saya. Yang pertama saya dimanajeri oleh Om Indra. Om Indra ini manajer Ibas Racing Team. Jadi sudah dapat restu dari Om Ibas sendiri untuk memantau. ini Ibas Yudhoyono maksudnya. Betul, Om Ibas Yudhoyono. Putra dari Bapak mantan presiden. Ya, terus kemudian itu yang kedua dari Givi. Givi ini box ini dari Givi. Box ini dari Givi. Givi Indonesia. Givi Indonesia. Ya produk itu namanya produk. Ya, Givi Indonesia dan insya Allah Givi Malaysia. Terus kemudian didukung juga sama Pirelli tadi. Pirelli ada Amsoil untuk oli. Kemudian ada Ippon. Ippon ini produknya yang support ini saya. helm yang mau dipakai. Iya, betul. Ini helmnya. Iya, betul. Terus kemudian Ippon oli rem dari Ippon, pembersih helm dari Ippon, terus kemudian air radiator dari Ippon. Kemudian untuk extreme chain itu untuk rantai kita pakai Ippon. Terus kemudian ada lagi dari engineer. Engineer ini bengkel, tapi bengkelnya luar biasa. Bosnya Om Santo. Om Santo ini sangat mendukung sekali saya. Dari Om Santo ini disambungkan ke Pirelli, terus disambungkan lagi ke Motobet. Motobet ini alat charger untuk mengecas aki apabila sudah kurang. Nah, jadi di sini ada untuk ngecas ini. Jadi di jalan saya bisa ngecas kapan saja. Sambil berjalan. Sambil berhenti, masukin listrik, ini ngecas langsung. Otomatis. Iya, otomatis. Terus untuk sponsor lagi saya dari AHRS. AHRS ini produk lokal Indonesia. AHRS ini Kegunaannya untuk apa? AHRS ini nih. AHRS mendukung jaket, sepatu saya untuk selama touring. Nah, ini terus kemudian yang support saya banyak. Kalau yang support tadi sponsor yang support banyak. Ada IMI Indonesia, IMI Jawa Barat, terus kemudian ada Bikers Demokrat Cimahi, banyak yang support. Kita sudah selesai bicara tentang motor yang cukup luar biasa ini. Sekarang saya mau tanya motivasi Motivasi saya melaksanakan touring haji ini yang paling utama adalah karena saya merasa seorang muslim. Saya seorang muslim, saya ingin menyempurnakan Islam saya dengan melaksanakan rukun Islam yang kelima, ibadah haji itu. Nah, karena hobi saya motor, saya ingin hobi saya mendukung ke pendekatan diri ke Sang Pencipta. Itu. Inspirasinya tidak ada. Inspirasinya saya hanya ingin melaksanakan ibadah haji aja. Gitu. Apakah ada panggilan itu seperti dari jiwanya terpanggil untuk touring atau untuk touring? Ya. Kalau keinginan saya sih udah lama dari 2004. Makanya sering saya bercanda dari 2004 itu kalau ada jalan tol, kalau ada jalan saya ke Arab Saudi. Cuma saya memastikan dirinya pada saat tanggal 13 Oktober 2019. Itu baru saya meyakinkan diri untuk melaksanakan touring. Jadi persiapan mulai situ. Kenapa dalam perjalanan Adi sendiri tidak berteman gitu? Misalnya kalau berteman kan jauh lebih kelihatan enak gitu kan? Ya, good. Jadi kenapa sendiri? Karena sendiri itu
saya akan lebih konsentrasi. Yang pertama saya akan lebih konsentrasi, tidak banyak berkomunikasi. Jadi antara saya dengan Sang Pencipta. Jadi di jalan pun saya bisa tetap berwirid, zikir, bersolawat terus. Mungkin sudah puluhan, bahkan ribuan, bahkan mungkin juta semenjak saya berangkat, meneteskan air mata. Yang kedua alasannya karena kalau sendiri itu lebih banyak kebijakan, lebih banyak kebijaksanaan dibandingkan untuk berdua sulit. Gitu, mengurus surat, menegosiasi. Kalau berdua itu susah. Gitu. Karena terlalu tampak kalau berdua. Kalau sendiri, insya Allah akan lebih mudah. Gitu. Kan medan yang mau dilalui sangat sulit. Iya. Kita mungkin melewati hutan katanya. Iya. Bahkan padang pasir. Iya, padang pasir, betul. Mungkin daerah selatan ya, India. Iya, iya. Sampai Sudah masuk ke India. Nah, India udah ada. Iya, udah hamparan mulai. padang pasir. Iya. Itu gimana cara menyiasati perjalanan itu? Apakah punya pengalaman sebelumnya? Belum. Saya belum punya pengalaman, tapi saya belajar dari beberapa artikel dan browsing. Yang saya siapkan adalah dari mulai motor. Jadi sok depan saya tutup karena takutnya masuk debu-debu kecil padang pasir. Terus kemudian dari persiapan saya bawa masker khusus untuk gurun pasir. Terus saya persiapannya bawa tenda khusus, sebetulnya tenda biasa, cuma saya modifikasi bagaimana caranya apabila harus nginap di gurun pasir saya sudah siap. Gitu. Tenda itu berapa kali berapa? Kenapa? Tenda panjangnya berapa kali berapa? Tenda untuk isi 2 orang, nggak terlalu besar. Iya. Jadi Jadi tenda akan ditaruh di mana? Tenda itu nanti di dalam sini, di dalam tas ini. Iya, bisa dilipat kecil sekali. Iya, karena untuk 2 orang. Itu ditancapkan tuh. Iya, betul. Betul. Setelah bersama sampai di sana, ketika ada seseorang yang menawar sepeda motor ini, apakah ini dijual juga? Oke. Ya, itu pertanyaan yang sangat berantai. Jadi tadi kenapa saya ingin kenapa pakai motor? Ya, karena saya ingin melaksanakan ibadah haji. Yang kedua, saya ingin mendoakan ibu saya yang sudah tahun sakit stroke, udah berbagai macam pengobatan cara, tapi kondisinya belum berubah. Mudah-mudahan dengan saya berangkat ini, saya ingin berdoa di tempat yang sangat suci di muka bumi ini, di Baitullah. Mudah-mudahan ibu saya bisa sembuh setelah sakit stroke-nya 7 tahun di tempat tidur, tidak bisa beraktivitas apa-apa. Nah, kembali ke ketiga tadi pertanyaan, bagaimana kalau motor ini ada yang berminat gitu. Tujuan yang ketiga saya adalah ingin membuat satu pondok pesantren yatim piatu dan duafa. Jadi saya ingin mewakafkan motor ini dengan cara dilelang untuk saya dedikasikan untuk anak-anak yatim piatu. Ya, betul. Saya terharu dan bangga melihat seorang putra Indonesia mempunyai dedikasi yang kuat untuk membantu kaum duafa. Insya Allah, insya Allah. Pertanyaan berikut, saya mau bertanya, apakah ada larangan dari pihak keluarga untuk foto ke televisi? Ya. Asalnya saya tidak diperkenankan oleh keluarga, apalagi oleh ibu, oleh kakak. Tapi karena saya meyakinkan diri bahwa ini bukan touring biasa, bahwa ini sebuah pengabdian saya sebagai seorang muslim untuk beribadah, meyakinkan, alhamdulillah diizinkan oleh kakak dan oleh ibu, sama anak-anak juga ya, alhamdulillah. Dan Itu ya. sudah anak-anak ya. Terus apakah akan orang pertama atau orang berikutnya yang sudah pernah berjalan ke sana untuk orang Indonesia? Untuk orang Indonesia pernah ada ke sana. Bahkan yang ke sana itu pernah ada yang jalan kaki, ada yang naik sepeda, terus kemudian ada juga yang umroh naik motor. Iya, tapi yang saya tahu untuk ibadah haji menggunakan motor terus lapor kepada pemerintah dan diketahui pemerintah, sepertinya sih ini yang saya lakukan dulu gitu. Jadi saya nggak diem-diem,
saya kirim surat ke presiden, saya kirim mencoba untuk ke Kemenag, untuk ke Kemlu gitu, untuk laporan. Alhamdulillah tidak ada kendala bagi. Sama sekali sampai sekarang alhamdulillah tidak ada kendala. Cuma memang sekarang sedang menunggu surat rekomendasi lintas negara dari Pak Presiden gitu. Kalau dari ini saya sudah dapat, dari MPR DPR saya sudah dapat. Yang saya perlukan sekarang dari Presiden, itu emang yang masih saya tunggu. Yang dari presiden surat apa ya? Surat rekomendasi. Iya, biar bisa melintas negara gitu. Dan itu kapan dikeluarkan kira-kira? Sedang diurus. Iya, saya sudah berkoordinasi beberapa kali ke Seknak dan kemudian dari Seknak ke Deputi Kelembagaan dan Organisasi. Gitu. Katanya sedang diproses. Kalau boleh tahu, sebelumnya basicnya apa? Apakah pengusaha? Oh, saya asalnya pegawai negeri. Pegawai negeri? Iya, Itu tapi teman-teman? karena mau berangkat, makanya saya langsung ambil dini, pensiun dini. Jadi sekarang sudah tidak lagi pegawai negeri, sekarang sudah bebas sebagai bikers. Jadi pekerjaannya apa? Ya pekerjaan saya bikers. Luar biasa. Oke, kita sudahi dan saya cukup terinspirasi dan bangga. Ternyata ada putra Indonesia yang berani dengan gagah perkasa menuju dari Cimahi menuju ke Mekah, ke Tanah Suci dengan naik sepeda motor. Saya Muhammad Rizal mengucapkan terima kasih diberi kesempatan untuk mewawancarai Kang Ibeng Iya, siap. dari Cimahi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.